Bang, saya pastikan BEM Banten hari ini tidak ada yang menunggangi Bang terkait kasus ini. Kenapa? Karena ini adalah bentuk daripada keresahan kita sebagai masyarakat Banten khususnya. Saya warga Banten Bang. Melihat aset Banten dijual oleh oknum-oknum yang memperkaya diri sendiri Bang. Kami ini rela berkorban ataupun taruhannya nyawa untuk mengawal kasus ini. Yang mana hari ini kalau bukan dari kita, kalau bukan mahasiswa, siapa lagi Bang yang mengawal permasalahan problematika di Banten ini? Yang mana hari ini banyak mahasiswa, banyak masyarakat akan tetapi tidak melek dalam permasalahan-permasalahan yang ada di Banten. Ya kita sendiri sih besar harapan KPK ini mengambil alih kasus ini Bang. Karena kan berbicara KPK kan lembaga independen, semoga aja tidak ada intervensi dari manapun dan berjalan mulus terkait penanganan kasus ini kalau misalkan ada di KPK begitu Bang. Ya, Anda yakin? Ya karena memang mau bagaimana Kejati Banten sudah menurut kita sudah tidak mampu, Kejaksaan Agung tidak memberikan atensi khusus terhadap kasus ini, semoga saja KPK bisa gitu kan mampu untuk menuntaskan kasus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Banten Podcast. Selamat berjumpa lagi. Kali ini kami kedatangan dua aktivis mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Banten atau BEM Banten. Keduanya adalah yang pertama Saudara Abdul Aziz dari Presma Unma sebagai koordinator BEM Banten, dan Saudara Ildan Wildan dari Presma Unbaja sebagai sekretaris BEM Banten. Kemudian mereka ini sangat menarik sekali karena akhirnya ini BEM Banten menyuarakan kasus yang boleh dibilang sebagai mega korupsi, dan BEM Banten hingga saat ini tercatat sudah 3 kali melakukan aksi demo, dan kali ini ya tentu berkaitan dengan soal kasus itu. Selamat datang Pak Saudara Abdul Aziz dan Ildan. Saya lanjutkan aja langsung. Apa sesungguhnya yang membuat BEM Banten begitu concern terhadap kasus korupsi situ Rancagede Jakung? Hari ini kami dari Aliansi BEM Banten Bersatu mengambil tindakan ataupun langkah-langkah demi aksi ke jalan ataupun kajian ataupun audiensi lain sebagainya. Dalam hal ini kami menangani kasus permasalahan yaitu mega korupsi situ Rancagede Jakung yang ada di Provinsi Banten dengan aset kerugian yaitu 1 triliun. Bisa dikatakan 25 hektar yang mana 25 hektar ini sangat fantastis di Provinsi Banten. Bahkan Provinsi Banten ini dinobatkan sebagai provinsi tidak bahagia, akan tetapi hari ini pemerintahannya saja banyak yang korupsi. Salah satunya yaitu korupsi situ Rancagede Jakung dengan senilai 1 triliun yang ada di Provinsi Banten. Bisa nggak biar pembaca itu mendapat gambaran sesungguhnya gimana sih kasus situ Rancagede Jakung itu sehingga memiliki nilai dugaan korupsinya yang sampai 1 triliun, kemudian kok kayak sulap ya, tiba-tiba situ itu menghilang gitu kan, kira-kira begitu. Bisa nggak dijelaskan ke pemirsa kita apa sih sesungguhnya kepentingannya situ Rancagede dan apa yang diketahui oleh para aktivis ini? Jadi begini Bang, kenapa BEM Banten fokus di mega korupsi ini? Yang pertama nominal angkanya luar biasa ya, 1 triliun. Yang kedua, ini adalah aset Provinsi Banten. Situ itu kan untuk perairan dan pesawahan masyarakat. Nah seharusnya kan berdampaknya untuk masyarakat. Tapi hari ini situ itu hilang, tiba-tiba menjadi bangunan perusahaan. Bangunan kan apa itu? Bangunan perusahaan industri. Letaknya di Desa Babakan ya. Nah tiba-tiba kan tidak ada
aset tersebut. Akhirnya ya masyarakat di sekitar sawahnya tidak sulit untuk mencari air dan lain-lain kan begitu. Situ itu sekarang jadi apa? Jadi perusahaan Atau pabrik? Pabrik. Oh, pabrik. Itu kalau nggak salah di situ ada kawasan kan? Nah, itu kawasan PT Modern Land itu. Kawasan Modern Land. Tadi bagian dari itu. Iya, betul. Situ tadinya ada di bagian seperti itu. Iya, betul. Dulu fungsinya untuk mengairi pesawahan masyarakat di situ. Sekarang? Sekarang menjadi pabrik. Bukan, maksudnya masyarakat itu lalu dapat air dari mana kalau sawah ini kan? Nah, justru itu pertanyaannya, kalau misalkan tidak ada situ, masyarakat mendapatkan air dari mana? Sawahnya kan begitu. Apalagi yang diketahui sampai begitu Anda concern sekali. Saya lihat dia sampai ke demo di Kejati. Saya pikir berita-beritanya ada, tolong ditampilkan. Berita-beritanya seperti, nah ini kan BEM Banten ya, betul. Di Kejagung dalam menuntut kasus itu Rancagede diambil alih oleh, nah itu juga ada di yang ini, kemudian ada dugaan 1 triliun dan sebagainya. Dari mana Anda tahu bahwa itu 1 triliun? Nah, pertama saya rinci dulu terlebih dahulu ya, sebelum kita aksi ke Kejagung. Pertama kita mengadakan ngabuburit intelektual, diskusi yang dimana membentangkan problematika yang terjadi di Provinsi Banten. Nah, melihat kita di media sosial yang beredar bahwasannya ada dugaan korupsi 1 triliun di Banten. Itu statement dari para pihak Kajati Banten. Kita menilai bahwa berbicara korupsi di Banten ini harus kita betul-betul bereskan, kita tuntaskan. Akhirnya kita ambil isu tersebut, kita kajian lebih mendalam, dan ternyata lebih menariknya banyak sekali oknum-oknum yang terlibat di dalam kasus tersebut. Nah, kita kaji lebih dalam, akhirnya kita melakukan aksi di Kejati Banten waktu itu untuk Kejati Banten menuntaskan kasus tersebut. Akan tetapi dari respon daripada pihak Kejati Banten dinilai kita sangat lamban sekali. Kasus tersebut kan dilakukannya penyidikan oleh pihak Kejati Banten pada bulan Oktober 2023, tapi sampai tahun 2024 bulan April waktu itu belum ditetapkan tersangkanya. Akhirnya kita melakukan aksi ke Kejati Banten begitu. Kan sudah. Belum, Bang. Itu waktu aksi pertama kita itu belum. Oh, waktu yang pertama. Ya, waktu yang pertama kita belum. Nah, aksi yang pertama kita belum, kita ultimatum pihak Kejati Banten 3 kali 24 jam jika Kejati Banten tidak menetapkan tersangka aktor intelektualnya, kita bilang, kita akan melakukan aksi lagi. Nah, kita tunggu 3 kali 24 jam, ternyata tidak ada. Bahkan pihak Kejati Banten responnya ini sedang ditindaklanjuti. Tapi prosesnya menurut kita mandek di situ-situ saja. Nah, akhirnya kita melakukan aksi kedua. Aksi kedua itu kita aksi campaigns ya. Aksi campaigns. Aksi campaign itu apa? Aksi tebar poster, Bang. Gitu. Tebar 1000 poster di jalan-jalan raya agar publik tahu bahwa Banten hari ini sedang tidak baik-baik saja. Ada korupsi 1 triliun. Kenapa pilih tebar poster? Nah, kenapa tidak milih media? Nah, kemarin itu kita kan sudah aksi, terus buat konferensi pers juga kepada seluruh media, kita undang seluruh wartawan yang di Banten. Hasilnya nihil dari Kejati Banten kan, dirasa tetap mandek saja. Begitu. Soal tersangka, coba ditampilkan berita soal penetapan tersangka. Coba, nah, Kades Babakan ditahan terima suap. Nah, ini dia. Jadi Kejati itu sudah menetapkan tersangka. Menurut Anda tersangkanya apa ini? Gitu. Nah, gini Bang, ini kan 1 triliun. Tidak mungkin hanya melibatkan oknum mantan kepala desa saja kan yang ditetapkan tersangka ataupun ditahan oleh pihak Kejati Banten. Nah, ini pun kan pasca kita aksi campaigns tersebut. Nah, kita minta kepada Kejati untuk tetapkan aktor intelektualnya. Masa iya sekelas mantan kepala desa saja sendiri. Ini berbicara aset, Bang. Aset itu kan ada pengelola dan pengawasannya BPKAD, begitu kan? Betul. Nah, penggunanya DPUPR. Nah, kenapa tidak dipanggil ataupun diproses kepala BPKAD-nya, kepala DPUPR-nya, kepala BPN-nya kan? Yang kalau berbicara tanah gitu kan, Bang? Artinya bahwa Akang Ildan ini tahu kalau situ Rancagede itu secara resmi sudah tercantum misalnya di
peraturan daerah atau apa? Sudah jelas Bang, kita tidak akan melakukan aksi kalau misalkan kita tidak kajian terlebih dahulu. Hasil daripada kajian kita melihat di Perda RT RW, kita melihat di ANRI, dan kita mendengar juga daripada statement daripada pihak Kejati Banten begitu kan. Tapi kan panduannya kita itu di Perda RT RW. Tercatat di situ Perda RT RW 2011 Kabupaten Serang, di situ tertulis situ Rawa Gede Jakung Pamarayan. Itu di Perda RT RW Kabupaten Serang. Kemudian di Perda Provinsi Banten. Artinya status situ itu ada. Artinya sah. Sah ya, jelas itu punya Provinsi Banten. Ya, punya negara. Iya, betul. Sekarang tiba-tiba menjadi sebuah pabrik. Sebuah pabrik kan tanda tanya. Nah, itu kalau prosesnya menurut Akang gimana itu? Nah, kan begini Bang. Berbicara aset itu kan adalah aset. Aset. Nah, kalau misal aset itu digunakan di penggunanya adalah DPUPR. Nah, masa tiba-tiba DPUPR tidak tahu, tiba-tiba ada gedung, secara otomatis kan itu kan PT Modern Land itu kan perusahaan besar. Pasti ada perizinannya, pasti pembuatan IMB dan sebagainya kan ketika begitu. Mendirikan pabrik di situ. Nah, betul. Nah, kan itu juga ikut ada proses terlibat. akte jual beli. Nah, betul. Kalau ada proses akte jual beli, tentunya harus melibatkan pemerintah. Iya, jelas, betul. Nah, menurut Akang? Nah, justru itu adalah oknum pemerintah yang terlibat dalam penjualan aset tersebut, Bang. Dan itu nggak mungkin kan kalau dilakukan oleh seorang kepala desa? Betul, Bang, justru itu. Nah, kalau itu kan adalah aset. Bagaimana pengawasan dan pengelolaan BPKAD terhadap aset tersebut? Masa tiba-tiba hilang, dia tidak mau tanggung jawab? Nah, seharusnya BPKAD juga diperiksa. Bahkan mungkin gitu ya, bisa patut diduga juga kita. Peristiwa ini tahun 2012. Betul. Apakah masih ada pejabat-pejabatnya? Ya, kalau misalkan melihat media beredar di media sosial kan, Kejati Banten juga memeriksa mantan-mantan pihak-pihak terkait begitu kan, itu masih ada, Bang. Terus kalau misalnya seorang kepala desa, lalu dia ditahannya sebagai apa? Dia itu, mantan kepala desa itu dia ditahan hanya menerima bentuk gratifikasi daripada penjualan tanah tersebut, Bang. Gratifikasi dari mana? Gratifikasi daripada penjualan tanah tersebut, Bang. Yang menjual siapa? Nah, justru itu kalau misalkan bentuk gratifikasi, secara otomatis ada pemberi dan ada yang diberi. Betul. Hari ini yang ditahan oleh pihak Kejati Banten itu adalah yang menerima ataupun yang diberi. Nah, penerimanya mana? Begitu. Pemberinya siapa? Nah, pemberinya itu inisialnya JP, Bang. Kalau misalkan di statement daripada pihak Kejati ya di media sosial begitu. Memang sudah ada pernyataan dari kejaksaan. Sudah, Bang. JP ya, inisialnya JP. Tapi kan bukan hanya pengusaha toh. Ini kan bukan proses jual beli tanah di masyarakat. Betul, Bang. Itu kan proses tanah negara. Nah, betul. Sampai sejauh mana BEM mendorong kejaksaan untuk menuntaskan itu? Nah, begini, Bang. Awal bulan Oktober lalu, Kejati Banten mengeluarkan statement ada oknum 2 politisi yang diduga terlibat dalam penjualan aset tersebut. Itu banyak sekali, Bang, di media sosial tuh beredar. Ada bukti digitalnya? Iya, ada, Bang, kita punya. Nah, kenapa sekarang oknum 2 politisi tersebut yang diduga aktor intelektualnya tidak dipanggil sama sekali? Statement daripada pihak Kejati kan menunggu pasca politik. Pilkada 2024 katanya kan, waktu Februari. Nah, sekarang kan sudah mohon maaf, pilkada ya, betul ya? Pilpres. Pilpres ya. Dan pileg. Nah, Pilpres dan pileg karena sedang mengikuti ajang kontestasi di pileg tersebut begitu kan. Nah, itu kan 14 Februari sudah terlewatkan, Bang. Hari ini tapi pihak Kejati Banten tidak memanggil. Diduga 2 oknum politisi itu adalah aktor intelektualnya, malahan dia malah lebih terfokus kepada pemeriksaan 400 warga itu. 400 warga. 400 warga yang memang mengklaim bahwa 400 warga tersebut memiliki bukti girik gitu, Bang, atas kepemilikan lahan tersebut. Begitu. Itu menurut kejaksaan. Menurut kejaksaan begitu. Kalau itu misalnya ini berarti bukan tanah negara dong. Nah, justru itu, Bang. Masyarakat itu girik dikeluarkan oleh. Tapi girik bukan merupakan kepemilikan tanah. Bukan. Betul, iya. Bukan. Lalu Anda memandang apa kalau misalnya masyarakat tiba-tiba mengklaim itu sebagai
tanah mereka? Nah, saya bilang kalau saya kan lebih kepada berbicara data Bang ya. Di dalam Perda RT RW ada, di Andri ada begitu kan. Perda RT RW kabupaten dan provinsi ada. Secara otomatis itu adalah aset Provinsi Banten sesuai data. Begitu Bang. Data yang kita pegang hari ini gitu Bang ya. Pernah dihubungi kejaksaan? Sudah Bang kita melakukan audiensi ke pihak kejaksaan sudah, dan kita juga menekan kepada pihak kejaksaan betul-betul usut tuntas terkait mega korupsi ini. Karena apa? Berbicara mega korupsi ini tadi itu Bang, banyak unsur keterlibatan, bukan hanya pihak satu, pihak dua saja, melainkan beberapa pihak di sini. Artinya ada dugaan pejabat. Ya betul. Kepala daerah, dinas-dinas, kepala dinas, politisi. Betul, jelas. Karena nggak mungkin kan DPRD tidak ada keterlibatan. Sudah jelas Bang, betul. Pasti ada unsur keterlibatan dalam. Karena kan aset negara. Betul. Terus sudah ngomong ke kejaksaan. Saya sudah sampaikan kepada kejaksaan, bahkan mengultimatum juga kepada kejaksaan Bang. Tapi respon daripada pihak kejaksaan sama sekali terkesan lamban lah dalam penyidikan kasus ini. Makanya kenapa kita aksi ke Kejagung waktu itu. Kenapa terkesan lamban? Dari bulan Oktober Bang sampai bulan April 2024, berapa bulan Bang, masa sekelas Kejati Banten tidak mampu memeriksa ataupun mengungkap kasus ini Bang. Kalau misalkan tidak bisa, kita aja kawan-kawan mahasiswa kan begitu. Bisa kita melakukan investigasi dan lain-lain kan begitu. 25 hektar luasnya ya. Jelas Bang. Fantastis iya. itu. Fantastis itu udah berapa pabrik yang berdiri? Satu doang. Satu pabrik Bang. Seluas 25 hektar itu. Betul. Pabrik apa itu? Itu kalau kita ke sana itu PT Popan Bang. Gambarnya Popan ya. Popan itu pabrik apa? Pakan ternak? Bukan Bang. Kayak daging gitu ya. Oh. Itu hasil investigasi kita ya kemarin melihat. Iya. Waktu demo di Kejaksaan Agung ketemu dengan orang Kejaksaan Agungnya. Ketemu Bang. Kita aksi di Kejagung itu kan hanya meminta Kejagung untuk mengambil alih kasus ini karena memang terkesan mandek kan di Kejati Banten. Kita ketemu dengan Kabiro Humas Kejaksaan Agung. Mereka juga menerima hasil daripada kajian kita. Tapi kan sejauh ini tidak ada atensi khusus dari pihak Kejagung terkait kasus ini begitu kan. Dan bahkan kita patut diduga juga Bang, pihak Kejaksaan Agung dan Kejati ada apa dengan kasus ini Bang. Iya kan? Malahan begini Bang, Kejati Banten kan saat ini sudah dipindahkan di Kepala Kejaksaan ya. Kepala Kejaksaan Kejatinya. Dulu Pak Didik. Ya betul. Itu dipindahkan ke Kejaksaan Agung Bang. Di saat menangani kasus ini, malahan kita berasa familiar kan kawan-kawan mahasiswa. Ada apa dengan kasus ini kan? Patut kita diduga juga kan, patut dicurigai. Orang Kejaksaan pasti bilang itu asumsi. Begitu kan. Oke. Nah, terus ini BEM Banten ini berencana juga mau aksi ke KPK. Betul. Gitu. Hampir semua di ini ya. Artinya BEM Banten begitu keras, tetap berkonsisten. Ya, betul Bang. Ke KPK apa hal yang sama? Sama untuk Bang. minta diambil alih dan sebagainya, atau apa yang mau disampaikan? Kita aksi ke KPK itu karena bentuk daripada kekecewaan kita dengan pihak Kejati Banten, Kejaksaan Agung, yang dimana kita menilai bahwa Kejaksaan Agung dan Kejati Banten ini tidak mampu menangani kasus ini Bang, dan bahkan tidak berani memeriksa yang diduga oknum 2 politisi tersebut Bang. Nah akhirnya kita melakukan aksi ke KPK agar KPK untuk mengambil alih kasus ini dan segera memeriksa oknum 2 politisi tersebut yang diduga adalah aktor intelektualnya. Tidak cukup dengan mantan kepala desa Bang, 20 penjualan aset 25 hektar dengan nominal 1 triliun Bang. Pasti melibatkan beberapa oknum. Nah kenapa dengan pihak Kejati Banten tidak memeriksa? Pernah disampaikan nggak ke kejaksaan? Sudah pernah Bang kita. Bahwa politisi yang diduga tuh si A, si B, si perannya apa? Sudah Bang, sudah kita sampaikan. Perannya apa? Ya pengusaha Bang. Oh pengusaha. Nah iya pengusaha beliau. Nanti kalau dikaitkan dengan soal kepala desa, bisa jadi dia sebagai pemberi gratifikasi gitu. Mungkin bisa gitu. Betul. Patut diduga juga gitu. itu. Terus yang politisi satu lagi perannya sebagai apa kalau menurut BEM?
Itu sebagai apa ya? Yang memiliki kebijakan, Bang. Di kala itu, Bang. Anggota DPRD berarti. Ya, betul. Anggota DPRD di kabupaten. Kabupaten, betul. Artinya proses itu juga kalau misalnya menurut keterangan itu proses ini kan melalui DPRD berarti. Jelas, Bang, ya. Di masa itu kan. Iya. Betul. Berarti ada izin untuk penjualnya. Nah, justru itu, Bang, itu salah satu oknum kan. Ini kan aset kok diizinkan untuk dijual kan, Bang? Apa boleh? Kan dulu ada mekanisme ruslah ya. Kalau ini apa? Dijual begitu saja. Betul, ya. Kalau dijual begitu saja, kalau misalnya mekanismenya melalui pemerintahan kan gitu kan, betul. pasti ada usulan, Betul. ada ini, kemudian ada SK, ada ini. Ya karena di kabupaten tentu bupati kan gitu yang memberikan kebijakan, terus ada DPRD kan gitu. Kalau ruslah ya setahu saya itu ruslah begitu. Nah menurut informasi yang BEM itu apa melalui hal-hal kayak begitu atau apa enggak? Tidak, Bang. Kalau berbicara ruslah kan Tidak ada. Tidak ada. Nah, bahkan kalau misalkan seperti itu kan nanti hasil daripada penjualan aset tersebut kan masuk ke dalam APBD kan, Bang? Ya ke kas Daerah. kas negara lah ya. Ini kan tidak ada. Malahan BPKD merasa hilang aset saya. Provinsi Banten kan berteriak. PJ Gubernur juga diserahkanlah oleh kepada pengacara negara itu pihak Kajati Banten begitu. Nah, Kajati Banten yang memeriksa dalam kasus tersebut. Tapi saat ini Kajati Banten dinilai mandek oleh kita. Lamban. Nah, itu kan Lamban sekali. karena sudah berdiri pabrik, pasti kan ngurusin IMB itu kan. Betul. Nah, berarti kan di pemerintahan kabupaten. Betul, jelas, Bang. Karena letak geografisnya di kabupaten. Salah satu persyaratan tentu soal tanah kan. Iya, betul. Gitu kan? Betul. Lalu keterlibatannya? Nah, itulah, Bang. Cuma kita kan karena kita ini bukan pihak APH, jadi kita tidak bisa juga memvonis begitu saja. Apa yang selain soal ke KPK yang rencananya ini, apa yang mau dilakukan di luar itu oleh BEM? Yang saya lihat akhir-akhir ini kan berita tentang soal ini juga berkurang ya. Ya, kita sendiri sih besar harapan KPK ini mengambil alih kasus ini, Bang. Karena kan berbicara KPK kan lembaga independen, semoga aja tidak ada intervensi dari manapun dan berjalan mulus terkait penanganan kasus ini kalau misalkan ada di KPK begitu, Bang. Ya. Anda betul, yakin? Ya, karena memang mau bagaimana Kejati Banten sudah menurut kita sudah tidak mampu, Kejaksaan Agung tidak memberikan atensi khusus terhadap kasus ini, semoga saja KPK bisa gitu kan, mampu untuk menuntaskan kasus ini begitu. Ini kan sekarang Kejatinya baru. Betul. Pak sudah mantan kepala jaksa KPK dia ya. Apa sudah berusaha untuk ketemu? Sudah, Bang, kita surati audiensi dengan beliau, tapi tidak ada respon dari pihak Kejati Banten hari ini. Apa yang mau disampaikan? Sama, Bang. Kita minta kepada Kejati Banten jika memang tidak mampu menuntaskan kasus ini, kita akan demo di KPK agar KPK yang mengambil alih kasus ini. Di luar upaya Anda yang keras ini, BEM Banten, tentunya ketika Anda berjuang kayak begini, pasti Anda ini juga kan tidak lepas dari tuduhan macam-macam ya. Gitu. Termasuk BEM Banten ada apa sih kepentingannya begitu keras, begitu ini? Apa ada sesuatu di belakang Anda yang misalnya pendana lah apa dan sebagainya? Barangkali bisa dijelaskan sama Kang Il dan maupun Kang Abdul Aziz. Baik, Bang, ini penting sekali, Bang, sebetulnya. Kenapa sih BEM Banten ini fokus terhadap pengawalan mega korupsi ini sampai 3 kali aksi bahkan mau ke KPK begitu kan? Memang ada yang ditunggangi. Bang, saya pastikan BEM Banten hari ini tidak ada yang menunggangi, Bang, terkait kasus ini. Kenapa? Karena ini adalah bentuk daripada keresahan kita sebagai masyarakat Banten khususnya. Saya warga Banten, Bang. Melihat aset Banten dijual oleh oknum-oknum yang memperkaya diri sendiri, Bang. Begitu kan? Nah, yang kedua melibatkan banyak oknum tadi. Nah, terus, Bang, BEM Banten juga tidak menyampingkan isu-isu lain, isu daerah maupun nasional, kita selalu kajian. Waktu Hari Pendidikan Nasional waktu itu, bahkan pas mencuatnya isu UKT, Bang, kita juga melakukan kajian dan kita juga audiensi dengan pihak DPRD, begitu kan.
Terus terkait tapera pun sama begitu Bang. Tapi yang paling keras ini kan? Yang paling keras ya mega korupsi ini. Nah, makanya kenapa kita tidak ada yang ditunggangi? Kita melakukan aksi rutin. Kita terus follow up agar kasus ini diusut secara tuntas. Begini Bang, bagaimana kita mau ditunggangi Bang? Aksi ke Kejagung saja Bang. Kita mau aksi, kita pinjam dulu uangnya untuk akomodasi kawan-kawan, untuk bayar bis kita pinjam uang Bang. Karena betul-betul kita ini harus ke Kejagung karena di Kejati Banten betul-betul tidak diproses ini. Saya bilang kan. Akhirnya kita berangkat ke Kejagung Bang, sampai minjam uang bendahara ya Pres ya. Iya Bang, sampai segitunya kita. Artinya Anda menjelaskan enggak loh, kita tuh enggak ada hal-hal kayak penunggang. Tidak ada sama atau sekali Bang. Misalnya ada karena ini musim Pilpres, kemudian dilanjutkan Pilpres dan Pileg, kemudian dilanjutkan dengan pilkada. dengan mungkin pilkada. hanya momennya saja pas gitu Bang. Sehingga tidak terlalu salah juga kemudian ada tuduhan atau apa bahwa BEM menargetkan apalagi konon salah satu itu kemudian juga akan berlaga di pilkada kota Serang kan gitu kan. Ya. Dugaan-dugaan itu kan gitu. Jangan-jangan Anda ini disewa sama sekelompok orang untuk menjatuhkan agar tidak bisa nyalon. Tidak ada itu Bang. Sejauh ini kita belum pernah bertemu dengan calon-calon. Betul. Dan saya pastikan dan saya jawab langsung Bang selaku koordinator ataupun BPH Aliansi BEM Banten, tidak benar berita tersebut. Bahkan kami ini rela berkorban ataupun taruhannya nyawa untuk mengawal kasus ini. Yang mana hari ini kalau bukan dari kita, kalau bukan mahasiswa, siapa lagi Bang yang mengawal permasalahan problematika di Banten ini? Yang mana hari ini banyak mahasiswa, banyak masyarakat akan tetapi tidak melek dalam permasalahan-permasalahan yang ada di Banten. Hari ini kami dari Aliansi BEM Banten ingin membuka ataupun menuntaskan kasus-kasus yang ada di Banten, baik mega korupsi, tentang infrastruktur pendidikan lain sebagainya. Nah, mengapa hari ini kita sangat keras di mega korupsi 1 triliun situ Rancagede? Karena ini udah jelas sesuai dengan data ataupun aturan yang ada. Kita tidak berani Bang mengambil langkah ini kalau tidak ada data, tidak ada aturan. Yang mana hari ini juga kita mencurigai beberapa dinas ataupun pihak terkait dalam permasalahan ini. Yang mana hari ini kasus ini Kejati sangat lamban, Kejagung tidak ada respon baik, dan kami juga mendesak kepada KPK untuk mengambil alih permasalahan problematika situ Rancagede 1 triliun yang ada di Provinsi Banten. Yang mana kami ini perlu kita ketahui, Banten adalah salah satu provinsi yang sumber daya manusianya banyak, kemudian sumber alamnya sangat luar biasa. Bahkan banyak orang yang mengatakan Indonesia adalah bongkahan tanah surga yang turun ke bumi. Nah, situ Rancagede juga yang tadinya danau ataupun lahan perairan untuk menyongsong ataupun pertanian ataupun ketahanan panganan yang ada di masyarakat Bandung ataupun Kecamatan Bandung ya. Akan tetapi hari ini dibuat daratan yang tentu tidak ada dampak untuk masyarakat. Dampaknya apa? Polusi. Urgensinya apa? Yang ada polusi ya. Yang tentunya ini mengganggu berbicara AMDAL ataupun lain sebagainya, kan tidak jelas. Seperti itu, Bang. Artinya BEM itu memang murni, tidak ada target politiknya, tidak ada target ininya. Bahwa kalau tadi misalnya menyebut angka 1 triliun, betul. Coba kalau dibandingin, jangan beli kerupuk ya. Kita bangun SD aja gitu kan. Kita bagikan ke masyarakat Banten aja Bang. Saya yakin dan saya pastikan Provinsi Banten menjadi provinsi terkaya ataupun maju. Yang tidak miskin yang hari ini PJ Group mengatakan provinsi tidak bahagia. Mungkin ketika 1 triliun ini dibagikan kepada duafa ataupun masyarakat miskin yang ada di Provinsi Banten, saya nyatakan Provinsi Banten akan maju dan kaya, Bang. Iya, betul. Artinya bahwa aset negara itu harus dikembalikan. Betul. Nah, 25 hektar kan luasnya. Betul. Lumayan besar. Fantastis. Dan warga di sekitar situ kehilangan fungsi situnya. Sebagai statement close-nya, apa yang mau disampaikan Kang Abdul Aziz maupun Kang Ildan untuk memberikan statement closing kepada pembaca? Silahkan. Baik, kami dari Aliansi BEM Banten Bersatu berharap KPK untuk mengambil alih kasus ini dan menuntaskan kasus ini agar kasus ini
ditetapkan tersangka aktor intelektualnya. Mungkin dari saya itu sih Bang. Dan saya juga berharap kepada pemerintah Indonesia khususnya dengan secara hormat, dengan secara akal dan pikiran hari ini saya meminta kepada kejaksaan ataupun pihak terkait untuk bisa menyelesaikan permasalahan situ Rancagede di Provinsi Banten dengan secara tuntas. Terima kasih. Ya, demikian Pak pemirsa Banten Podcast. Kita bincang-bincang dengan ketua, koordinator dan sekretaris BEM Banten yang hingga sekarang masih berjuang keras untuk mengembalikan kerugian situ Rancagede untuk fungsi-fungsi yang lebih maslahat untuk masyarakat Banten. Sekian dan terima kasih Akang-akang atas kedatangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.